Berteman dengan uang 1 sen. Apakah pria super tinggi, kaya dan tampan seperti Meng Yu akan dicampakkan? Wanita itu pasti buta. Murong Qianyu berkata dia tidak mengerti. Namun, ketika dia melihat pakaian Meng Yu yang sederhana, dia memikirkannya dan memahami poin pentingnya. Pastilah Meng Yu menyembunyikan kekayaannya, sehingga wanita itu membenci orang miskin dan mencintai orang kaya dan memilih pergi. Tetapi jika wanita itu tahu kebenarannya, akankah dia menyesalinya dan langsung bunuh diri saat itu juga? Tahukah Anda, bagi seorang penambang emas, kehilangan seorang pemuda yang merupakan orang terkaya di dunia adalah suatu keputusasaan. Murong Qianyu berpikir sambil sedikit sombong. Tetapi dia sedikit senang karena wanita itu menyerahkan kursinya. Kalau tidak, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendekati generasi kedua orang terkaya di negeri Xia. Tanpa Murong Qianyu mengatakan apapun, pengemudi itu telah dengan bijaksana mengubah rute ke restoran Marriott, dan mengingatkan Meng Yu bahwa dia akan tiba dalam 5 menit. Tiba-tiba, Meng Yu memikirkan sebuah ide bagus, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Nona Murong yang cantik, bisakah kau membantuku dan menjadi tamengku sekali saja? Setelah itu, aku akan memberimu 1 sen. Ini, Murong Qianyu awalnya hendak menolak, tetapi 1 sen terlalu banyak, setara dengan 10 juta dolar Namibia, cukup untuk membeli Porsche kelas atas. Dan akan ada kesempatan untuk berhubungan dengan Meng Yu. Dia pasti akan setuju dengan hal semacam ini yang akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. 1 sen terlalu banyak. Bagaimana kalau begini? Ayo berteman dan traktir aku makan lain kali. Murong Qianyu tersenyum. Setelah memikirkannya berulang kali, dia tetap menolak uang sepeser pun. Karena dia tidak ingin memiliki hubungan transaksional dengan Meng Yu. Itu akan terlalu dingin dan tidak kondusif bagi pengembangan hubungan selanjutnya. Lagi pula, meskipun 1 sen adalah uang yang banyak, keluarganya tidak membutuhkannya. Yang tidak dimilikinya adalah pacar yang muda dan tampan yang merupakan orang terkaya di dunia. Meng Yu mengangguk sedikit. Tentu saja. Dan tolong siapkan masker untukku. Karena Murong Qianyu mengambil inisiatif untuk meminta pertemanan, Meng Yu tentu saja sangat senang. Mengesampingkan penampilan dan bentuk tubuhnya, identitasnya sebagai putri grup Murong saja sudah sangat membantu Meng Yu dalam beradaptasi dengan identitas barunya sebagai seorang jutawan. Murong Qianyu tersenyum cerah. Kebetulan aku punya topeng di sini yang biasa kupakai untuk menari. Warna hitamnya netral. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa memberikannya kepadamu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan masker setengah wajah berwarna hitam dari tas Hermes miliknya. Masker ini hanya dapat menutupi separuh wajah bagian atas, dan tidak dapat menutupi dagu dan mulut. Meng Yu melihatnya, meski bentuk topengnya agak lembut. Jelas saja topeng ini bukan untuk wanita saja. Terima kasih, tapi bisakah kamu duduk lebih dekat? Tempat ini agak ramai. Meng Yu mengambil topeng itu dan mengenakannya di wajahnya. Sebagai pria dewasa, dia tidak terobsesi dengan misofobia. Apalagi pihak lainnya adalah seorang wanita cantik. Maaf, wajah cantik Murong Qianyu memerah. Dia tidak tahu kapan, namun dia telah menempelkan seluruh tubuhnya pada Meng Yu. Itu karena Meng Yu memenuhi standarnya untuk seorang pasangan dengan sangat baik, sehingga dia tidak bisa menahan diri. Murong Qianyu terbatuk 2 kali dengan canggung dan duduk jauh di sisi lain. Adegan ini mengingatkannya pada anak laki-laki yang mengejarnya. Demi menjaga sikap sopan mereka, anak-anak lelaki itu kerap duduk seperti ini. Namun, ia tak menyangka kali ini peran mereka terbalik. 5 menit berlalu dengan cepat. Di tengah suara ban bergesekan dengan tanah, Rolls-Royce Jasmine Phantom berhenti di depan gerbang restoran Junhao. Tuan Meng, silakan turun dari mobil nanti. Saya sudah meminta seseorang untuk mengirimkan 2 set jas pria, 1 dari Dior dan 1 lagi dari Armani. Keduanya adalah model terbaru. Coba lihat apakah Anda suka salah satunya. Murong Qianyu berkedip bangga. Dia membuka jendela mobil, mengulurkan tangan untuk mengambil 3 kantong kertas yang diserahkan bawahannya, dan menyerahkannya kepada Meng Yu seolah-olah itu adalah harta karun.
Karena kamu akan pamer di depan mantan pacarmu. Bagaimana kamu bisa terus berpakaian santai? Meng Yu juga memikirkan hal ini dan sedikit terkejut dengan ketelitiannya. Nona Murong sangat perhatian. Setelah berganti pakaian dengan setelan Armani hitam, Meng Yu yang mengenakan topeng hitam keluar dari Rolls-Royce Jasmine Phantom sambil memegang tangan Murong Qianyu yang juga telah berganti pakaian dengan setelan pakaian wanita Hermes, dan langsung berjalan menuju restoran Junhao. Dalam adegan seperti itu, Meng Yu percaya bahwa meskipun mantan pacarnya tampak familiar, dia tidak akan bisa mengenalinya. Meng Yu pergi ke meja depan dan menyamar sebagai teman Chen Xinqiang. Dia dengan mudah mengetahui nomor meja Chen Xinqiang. Dia berada di meja 9 di Jinyu Hall di lantai 5. Di meja nomor 9 di Jinyu Hall, 3 pria dan 3 wanita sedang minum dan makan. Wang Li, jika kamu mengikuti kakak Chen, kamu akan sangat sukses di masa depan. Jangan khawatir, kakak Chen telah membuka lembaran baru. Dia hanya orang bodoh di akademi sebelumnya, tetapi dia pasti akan mengabdi padamu di masa depan. Seorang wanita menggoda yang tersanjung. Dia adalah sahabat Wang Li dan juga perjodohan antara Wang Li dan Chen Xinqiang. Sambil minum dan ngobrol, ekspresi wajah Wang Li rumit, dan dia sudah sedikit mabuk. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia teringat mantan pacarnya selama 7 tahun, dan merasa sedikit kangen padanya. Tetapi ketika aku menatap cincin berlian di tanganku, perasaan nostalgia itu lenyap sama sekali. Ya, Chen Xinqiang bukan orang baik, tapi dia kaya. Sekadar untuk menegaskan hubungan mereka, dia memberinya cincin berlian senilai ratusan ribu dolar Namibia. Jumlahnya lebih besar dari nilai semua hadiah yang telah diberikan Meng Yu dalam 7 tahun terakhir. Dia juga merasa bahwa pria secara bertahap akan menjadi lebih peka seiring bertambahnya usia. Jadi mungkin dia bisa membuat Chen Xinqiang berubah pikiran. Itu pasti lebih baik daripada bersama Meng Yu. Itu benar. Meng Yu memang tampan, dan tidaklah berlebihan jika ia dijuluki si jagoan sekolah. Namun ketampanan tidak dapat menjamin hidup, juga tidak dapat membeli tas dan kosmetik mahal. Bagaimanapun juga, uang adalah raja. Tiba-tiba, pelayan itu membawa seorang pria dan seorang wanita dan perlahan duduk di meja nomor 8 di Jinyu Hall.